Bab 281, 5% peluang sukses. Melihat alis Qin Yichen yang berkerut, para pria kekar dari kelompok tentara bayaran badai menjadi tegang, dan mata putri Che Liangzheng berkaca-kaca. Adik kecil, setelah beberapa saat, tentara bayaran yang seperti beruang itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya dengan lembut. Racun pembakaran telah menyusup cukup dalam, dan parah. Qin Yichen mengerutkan kening, ekspresinya serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Mendengar nada serius Qin Yichen, wajah para tentara bayaran, yang baru saja menunjukkan tanda-tanda perbaikan, kembali gelap. Jadi, tidak ada harapan. Di antara banyak tentara bayaran yang berkumpul di sini, siapa yang tidak tahu betapa hebatnya seorang komandan iblis api? Bahkan seorang raja bela diri tidak akan berani untuk secara santai berkonflik dengan racun pembakar milik komandan iblis api. Che Liangzheng mampu bertahan begitu lama sudah cukup baik. Dia jelas sudah mencapai batasnya. Nak, jika kau tidak mampu melakukannya, keluarlah dari paviliun api roh kami. Menatap Qin Yichen yang tampak gelisah di antara kerumunan, Grandmaster Lu dari paviliun api roh langsung berteriak. Qin Yichen tidak menanggapi teriakannya. Anehnya, beberapa anak buah Storm Mercenary Group juga tidak menyerang Qin Yichen. Sebaliknya, mereka melotot tajam ke arah Grandmaster Lu sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke Qin Yichen dan Che Liangzheng, yang tergeletak di tanah. Penundaan dalam memberinya perawatan medis sudah terlalu lama. Bahkan pilku hanya bisa membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi banyak tentara bayaran meredup. Tepat saat mereka kehilangan harapan, Qin Yichen berbicara lagi. Aku punya cara untuk membantunya mengeluarkan racun pembakaran, namun, risikonya sangat tinggi. Seberapa besar kemungkinan untuk berhasil? Wanita di belakang Qin Yichen kini memiliki mata yang berbinar penuh harapan saat dia bertanya dengan cepat. Kurang dari 5% keberhasilan. Qin Yichen tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Metode yang dia sebutkan adalah menyalurkan energi yuannya ke tubuh Che Liangzheng untuk mengeluarkan racun pembakar. Namun, ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui dan tidak stabil selama proses pengeluaran racun pembakar. Jika selama pengusiran, energi yuan Che Liangzheng secara naluriah menolak, kemungkinan besar tubuhnya akan lebih cepat diserbu oleh racun pembakar. Kurang dari 5%. Wajah cantik wanita itu berubah, ekspresinya bertentangan. Melihat kondisinya, dia mungkin tidak akan bertahan 2 hari. Apakah akan membiarkannya mati dalam siksaan racun pembakaran, atau mengambil risiko menyelamatkannya, terserah padamu. Qin Yichen melepaskan telapak tangannya dari pergelangan tangan Che Liangzheng dan berkata padanya. Perkataannya menyebabkan alis wanita itu berkerut erat. Aku akan mempercayakan semuanya padamu. Jika kau bisa menyembuhkan ayahku, aku, Che Mingxin, dan Storm Mercenary Group pasti akan memberimu hadiah yang besar. Wanita itu menggigit bibir merahnya dengan giginya. Setelah berjuang dalam hati selama beberapa saat, dia akhirnya memutuskan dan memilih untuk mempercayai Qin Yichen. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Semuanya, mundurlah. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan santai, lalu sedikit menopang tubuh Che Liangzheng. Pada saat yang sama, dia duduk bersila di belakang Che Liangzheng, dengan kedua telapak tangan menempel di punggung Che Liangzheng. Melihat Qin Yichen hendak memulai, wanita bernama Che Mingxin dan banyak pria kekar dari Storm Mercenary Group, semuanya dengan cepat mundur beberapa langkah. Beberapa tentara bayaran bahkan dengan kasar membersihkan para pelanggan dari Spirit Fire Pavilion. Menghadapi tentara bayaran yang mengenakan seragam Storm Mercenary Group, para pelanggan yang diusir itu hanya bisa merasa marah tetapi tidak berani berbicara. Grandmaster Lu dari Spirit Fire Pavilion dan yang lainnya hanya bisa dengan malu-malu mengecilkan leher mereka dan diam-diam berdiri di samping untuk menonton. Meskipun Spirit Fire Pavilion memiliki pengaruh yang cukup besar, pada saat ini, anggota Storm Mercenary Group jelas sedang dalam keadaan gelisah. Mencoba menimbulkan masalah pada saat ini akan lebih merepotkan daripada menguntungkan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah mencapai kondisi optimalnya, dia berkata dengan tenang. Metode pengobatanku ini akan sangat berbahaya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kamu perlu mempersiapkan mental untuk yang terburuk. Mendengar ini, ekspresi anggota Storm Mercenary Group berubah lagi, tetapi mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Lagi pula, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Setelah berbicara,
Wajah Qin Yichen juga menjadi serius. Energi spiritualnya mengendalikan seutas energi Yuan, yang mengalir dari telapak tangannya ke punggung Che Liangzeng. Ketika untaian energi Yuan ini memasuki tubuhnya, tubuh Che Liangzeng yang tadinya terlalu lemah untuk bereaksi, tiba-tiba mulai bergetar. Begitu energi Yuan memasuki tubuh Che Liangzeng, racun pembakar, seperti parasit yang terus-menerus, menyelimuti energi Yuan Qin Yichen. Mata Qin Yichen menyipit saat energi spiritualnya mengendalikan untaian energi Yuan itu untuk dengan cepat melahap racun pembakar di meridian terdekat. Setelah membersihkan meridian yang telah terkikis oleh racun pembakaran, tidak ada kegembiraan di wajah Qin Yichen. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Karena selanjutnya, di meridian tersebut, tidak hanya racun pembakar, tetapi juga energi Yuan pelindung diri Che Liangzeng. Pelan-pelan saja, Qin Yichen bergumam pada dirinya sendiri. Untuk membuat namanya terkenal di Flame City dengan imbalan Flame Orb, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. His, di bawah kendali penuh energi spiritualnya, untaian energi Yuan Qin Yichen dengan hati-hati melahap racun pembakar. Di mana energi Yuan mengalir, warna merah yang terekspos pada kulit Che Liangzeng berangsur-angsur surut. Melihat pemandangan ini, keterkejutan dan kegembiraan melintas di mata para penonton. Namun, mereka tidak bersuara, takut memengaruhi Qin Yichen. Namun, selama kemajuan ini, perubahan mendadak terjadi. Tepat saat Qin Yichen selesai membersihkan sebagian racun pembakaran, gelombang energi Yuan tiba-tiba meledak dari meridian Che Liangzeng, menyerbu ke arah energi Yuannya, seolah ingin bertarung sampai mati. Tidak bagus. Qin Yichen menggertakkan giginya, berusaha sekuat tenaga untuk menarik energi Yuannya, tetapi masih terlambat. Begitu kedua energi Yuan bersentuhan, keduanya mulai saling berbenturan. Di bawah pengaruh kedua energi Yuan ini, meridian di tubuh Che Liangzeng langsung terkoyak oleh luka-luka. Che Liangzeng, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Sebuah lolongan menyakitkan keluar dari mulutnya, dan aura yang kuat juga tiba-tiba menyebar. Ayah! Wakil ketua kelompok Che, melihat Che Liangzeng tiba-tiba membuka matanya dan melolong, Che Mingxin dan banyak pria kekar dari Storm Mercenary Group segera memanggil. Melihat Che Liangzeng telah sadar kembali untuk sementara waktu, Qin Yichen agak terkejut. Namun, kesadaran Che Liangzeng akan membuat kemajuannya jauh lebih mudah. Aku sedang menyembuhkanmu sekarang. Jika kau percaya padaku, cobalah yang terbaik untuk mengendalikan energi Yuanmu. Jangan melawanku dan aku akan membantumu membersihkan racun pembakaran. Melihat Che Liangzeng yang basah oleh keringat, Qin Yichen berkata, jika dia tidak dengan putus asa menarik energi Yuannya lebih awal, meridian itu kemungkinan besar akan terkoyak oleh dua energi Yuan yang saling berbenturan. Bagaimanapun, bahkan untuk seseorang sekuat ahli alam roh sempurna, meridian dalam tubuh mereka sangat rapuh. Bab 282, berhasil diselesaikan. Mendengar suara di belakangnya, Che Liangzeng menggertakkan giginya. Sebelumnya, dia juga menyadari bahwa energi Yuan milik orang itu telah memasuki tubuhnya. Selain itu, selama bentrokan energi Yuan, orang itu tampaknya mengalami beberapa luka ringan karena menarik energi Yuannya. Terima kasih, setelah mengangguk, Che Liangzeng mengucapkan dua kata ini dengan susah payah, lalu menggertakkan giginya dan menutup matanya. Dengan kesadaran Che Liangzeng yang kembali, Qin Yichen juga merasa lebih nyaman dan bebas dari kekhawatiran. Kemajuannya juga meningkat secara signifikan. Menggunakan energi Yuan untuk mengeluarkan racun pembakar, bahkan dengan kendali penuh Qin Yichen atas energi Yuannya, tetap saja menyebabkan Che Liangzeng kesakitan luar biasa. Untungnya, Che Liangzeng memiliki tekad yang kuat. Dia menggertakkan giginya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, kemerahan pada kulit Che Liangzeng berangsur-angsur surut, dan pakaiannya menempel di tubuhnya karena basah oleh keringat. Akhirnya, setelah setengah jam berlalu, Che Liangzeng yang sudah lemah akhirnya pingsan. Saat itu, racun pembakar di tubuhnya sudah hampir hilang. Sebelum energi Yuan Che Liangzeng melonjak, Qin Yichen cepat-cepat menarik energi Yuannya sendiri, dan dia diam-diam menghela napas lega. Untungnya, dia sangat ulet dan teguh, Qin Yichen menghela napas. Jika Che Liangzeng tidak sadarkan diri saat itu, kemajuannya tidak akan begitu mulus. Saat Qin Yichen membaringkan Che Liangzeng di tanah, semua penonton tercengang. Che Liangzeng, yang sebelumnya terbakar oleh racun pembakar, dan jelas tidak dapat diselamatkan, sekarang sudah stabil.
Auranya halus dan tidak menentu. Meskipun masih ada sedikit jejak panas, itu jelas tidak lagi serius. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat bawa dia kembali. Qin Yichen melirik para tentara bayaran yang tercengang dan berkata, "Oh, ya," mendengar panggilan Qin Yichen, Che Mingxin dan banyak tentara bayaran akhirnya sadar. Beberapa tentara bayaran segera maju untuk mengangkat Che Liangzheng dengan hati-hati ke atas tandu. Ketika dia bangun, berikan dia pil ini, racun pembakar dalam tubuhnya akan hilang sepenuhnya. Qin Yichen menyerahkan pil triple clearance kepada Che Mingxin dan berkata, "Terima kasih, Grandmaster." Che Mingxin menerima pil pembersihan 3 kali lipat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Qin Yichen, memanggilnya dengan sebutan Grandmaster. "Adik kecil, jika kamu tidak keberatan, silakan datang dan beristirahat di markas kelompok tentara bayaran badai kami." Pria kekar yang menyebut dirinya Lao Xiong, beruang tua, itu berjalan mendekati Qin Yichen dan berkata dengan tulus. Kemudian, seolah takut Qin Yichen akan menolak, dia menambahkan. "Markas kelompok tentara bayaran badai kami tidak jauh dari sini. Pangkalan. Baiklah kalau begitu." Qin Yichen merenung sebentar sebelum menyetujui. Berita tentang penyelamatan Che Liangzheng di Paviliun Api Roh hari ini pasti akan menyebar ke seluruh zona api ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Begitu berita itu menyebar, banyak orang yang terganggu oleh racun pembakaran pasti akan datang mencarinya. Dengan menerima undangan Storm Mercenary Group ke markas mereka, akan mudah bagi mereka yang datang mencarinya untuk menemukannya. Setelah itu, Qin Yichen mengikuti anggota Storm Mercenary Group keluar dari Paviliun Api Roh. Setelah Qin Yichen pergi, para ahli yang terkejut di Paviliun Api Roh akhirnya sadar kembali. Suasana hening di Paviliun Api Roh, setelah berlangsung cukup lama, akhirnya dipecahkan oleh suara-suara keheranan. Pemuda itu, dia mengeluarkan racun pembakar dari Che Liangzheng. Melihat situasi sekarang, pasti begitu. Racun pembakar milik Che Liangzheng disebabkan oleh Komandan Iblis Api. Racun pembakar yang tak tersembuhkan ini sebenarnya dikeluarkan olehnya. Saat suara bisikan terus terdengar, akhirnya, semua orang di Paviliun Api Roh tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Setelah menyaksikannya secara langsung, mereka sudah bersemangat untuk pergi ke kelompok tentara bayaran badai untuk berkonsultasi dengan Qin Yichen. Ini, Grandmaster Lu, melihat para pelanggan meninggalkan Paviliun Api Roh satu demi satu dengan tergesa-gesa, wajah manajer Paviliun Api Roh menjadi tidak sedap dipandang. Dia menoleh ke Grandmaster Lu di sampingnya untuk meminta bantuan, tetapi mendapati ekspresi wajah Grandmaster Lu juga sama buruknya. "Manajer, jangan khawatir. Ini mungkin pertunjukan yang dibuat oleh Storm Mercenary Group sendiri." Huff. Mengeluarkan racun pembakar milik Komandan Iblis Api. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Grandmaster Lu mendengus dingin dan berjalan ke ruang dalam Paviliun Api Roh. Namun, setelah menyaksikannya secara langsung, bahkan memvalidasinya sendiri, dia secara pribadi tahu bahwa kata-katanya tidak masuk akal. Pada saat ini, Qin Yichen mengikuti Storm Mercenary Group menuju sisi timur Flame City. Grandmaster Qin, di Flame City, kekuatan Storm Mercenary Group kita berada di peringkat 3 teratas, bersama Dancing Flames Mercenary Group dan Blue LS Mercenary Group. Pemimpin grup dari kedua grup mercenary tersebut semuanya adalah Martial King. Sepanjang jalan, Che Mingxin memperkenalkan kelompok tentara bayaran badai kepada Qin Yichen di sampingnya, dengan sedikit rasa bangga dalam kata-katanya. Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum, juga dalam hati merasa kagum. Raja bela diri sangat langka sehingga seluruh wilayah utara tidak memilikinya. Dari kata-kata Che Mingxin, Qin Yichen juga mengetahui bahwa pemimpin kelompok mereka bernama Sa Wenbao, yang saat ini tidak berada di kota api. Keuntungan ini sangat besar. Hingga fajar menyingsing, Qin Yichen berhenti memurnikan bola api, lalu memurnikan beberapa pil pembersihan 3 kali lipat dan pil penolak api. Setelah tinggal di kota api kurang dari setengah bulan, Qin Yichen telah mengumpulkan 3 hingga 400 bola api. Kultivasinya juga telah menembus ke alam roh yang telah dicapai sebagian, dan fisiknya hampir mencapai alam roh yang telah dicapai sepenuhnya. Jika kecepatan kultivasinya diketahui, tentu tak seorang pun akan mempercayainya. Akan tetapi, hal ini mengorbankan beberapa ratus Flame Orb. Perlu diketahui bahwa Flame Orb adalah barang mahal yang nilainya mencapai 1 juta koin perak. Bagaimana mungkin orang biasa mampu mengonsumsinya seperti yang dilakukannya? Namun, dapat dikatakan bahwa perbaikan besar seringkali datang dengan biaya besar.
Hari ini, Qin Yichen kembali mengeluarkan sejumlah pil penolak api dan pil pembersihan 3 kali lipat, dan datang ke toko sementara yang didirikan di luar kelompok tentara bayaran badai untuk menjualnya. Pil-pil ini, seperti biasa, terjual habis hanya dalam waktu setengah jam. Tetapi Qin Yichen menyadari sesuatu yang tidak biasa di kota api hari ini. Dia melihat banyak orang di jalan mengemasi barang-barang mereka, bersiap meninggalkan Flame City, sementara pada saat yang sama, banyak ahli yang tidak dikenal berdatangan ke Flame City. Apa yang terjadi? Qin Yichen agak bingung, dia sedikit menyipitkan matanya, melihat ke arah zona api ekstrim yang jauh. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi di sana jauh lebih ganas dari biasanya. Bahkan di kota api, udara yang biasanya panas tampaknya menjadi lebih ganas hari ini. Lao Xiong, apa yang terjadi? Semua orang terburu-buru. Tepat saat Lao Xiong kebetulan berjalan melewati toko, Qin Yichen segera menghentikannya untuk bertanya. Adik kecil, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu di kota api? Bagaimana kamu bisa tidak tahu tentang pengambil alihan kota api surgawi? Lao Xiong masih sangat antusias terhadap Qin Yichen. Pengambil alihan kota api surgawi. Qin Yichen sedikit tertegun, benar-benar bingung. Api surgawi di zona api ekstrim itu meletus sekali setiap tahun. Mengenai alasannya, tidak ada yang tahu. Namun, setiap kali api surgawi meletus, seluruh area di sekitar kota api akan dikonsumsi sementara olehnya, jadi itu disebut pengambil alihan kota api surgawi. Lao Xiong menjelaskan kepada Qin Yichen. Lalu mengapa orang-orang masih berani datang ke Flame City selama ini? Qin Yichen masih bingung. Ngomong-ngomong, Flame City sebenarnya juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Bab 283, Berita Menyebar. Bukan paviliun api roh. Mungkinkah itu seorang raja bela diri? Tidak mungkin, bahkan seorang raja bela diri pun mungkin tidak dapat melakukan ini, kan? Tunggu, siapa pemuda itu? Dia tampak asing. Fluktuasi energi spiritual itu. Dia seorang master alkimia. Mungkinkah dia? Tiba-tiba, seorang tentara bayaran bermata tajam melihat Qin Yichen di samping Lao Xiong. Ketika dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar dari Qin Yichen, dia berseru kaget. Seketika, tatapan puluhan ahli alam roh tertuju padanya. Setelah Lao Xiong mengangguk sebagai tanda setuju, gelombang tatapan heran menyapu Qin Yichen. Jangan teriak-teriak, Grandmaster Qin bilang ayahku butuh istirahat. Akhirnya, Che Mingxin berteriak dengan nada tidak senang. Saat itulah semua orang perlahan-lahan masuk ke kompleks, membebaskan Qin Yichen dari tatapan tajam mereka. Setelah itu, Qin Yichen diatur di kamar yang bagus. Di dalam ruangan, banyak item atribut es diletakkan di sekitarnya, menurunkan suhu dan membuatnya tidak mungkin merasakan panas dari luar. Setelah memasuki markas Storm Mercenary Group, Qin Yichen melakukan tur singkat dan meminta para tentara bayaran membantunya mengumpulkan beberapa material. Para tentara bayaran tentu saja tidak menolak penyelamat yang telah menyelamatkan wakil ketua kelompok mereka. Qin Yichen segera kembali ke kamarnya dan berkonsentrasi penuh memurnikan pil pembersihan 3 kali lipat dan pil penolak api hingga ia beristirahat di tengah malam. Karena Qin Yichen tahu bahwa setelah kejadian hari ini, banyak orang akan datang bertanya besok pagi. Pada saat itu, untuk menukar bola api, dia khawatir pil pembersihan 3 kali lipat dan pil penolak api yang dimilikinya mungkin jauh dari cukup. Seperti yang diharapkan, malam itu, kota api jauh dari kata damai. Berita yang menggemparkan itu menyebar di antara pasukan utama. Di halaman markas Danqing Flames Mercenary Group, seorang pria kekar berdiri tegak di halaman. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Bahkan saat berdiri diam, dia seperti tombak yang siap menembus surga. Yang paling mencolok adalah rambut merahnya yang mewakili identitasnya. Orang ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran api menari, Huo Yingjun. Pada saat ini, di belakang Huo Yingjun, seorang anggota kelompok tentara bayaran api menari sedang memberitahunya tentang sesuatu. Apakah kamu yakin racun pembakar di tubuh Che Liangzheng sudah keluar semua? Setelah mendengarkan, Huo Yingjun berbalik dan bertanya. Ketua kelompok, aku ada di sana. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi, tentara bayaran itu berhenti sejenak, dan ketika alis yang pertama berkerut, dia dengan cepat menambahkan, tapi, Grandmaster Lu dari Paviliun Api Roh mengatakan ini mungkin hanya pertunjukan yang dilakukan oleh kelompok tentara bayaran badai. Lagi pula, sampai sekarang, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun pembakar.
Sebuah pertunjukan. Kau juga berpikir itu sebuah pertunjukan? Huo Yingjun terkekeh, lalu tiba-tiba mendengus dingin, tidak masuk akal. Setelah menjadi rival lama Storm Mercenary Group selama bertahun-tahun, tidakkah kau mengerti mereka? Kau pikir mereka akan begitu rendah untuk berpura-pura? Huff. Sebuah pertunjukan. Itulah yang diinginkan oleh Paviliun Api Roh yang tidak kompeten itu. Datanglah bersamaku ke Storm Mercenary Group besok. Aku ingin melihat apakah pemuda yang kau bicarakan ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Dancing Flames Mercenary Group terjadi bersamaan di Blue LS Mercenary Group dan berbagai pasukan besar dan kecil lainnya. Para pemimpin pasukan ini, tanpa kecuali, semuanya memilih untuk pergi ke Storm Mercenary Group besok untuk menyelidiki kebenarannya. Jika ini hanya aksi publisitas oleh Storm Mercenary Group, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Namun jika seseorang benar-benar dapat mengeluarkan racun pembakar dari seorang komandan iblis api, maka masalah ini akan menggemparkan dunia. Lagi pula, sangat sedikit orang yang mencoba membunuh komandan iblis api. Salah satu alasan utamanya adalah racun pembakaran mereka yang mengerikan, yang bahkan para raja bela diri tidak mau mengambil risiko terkena racun itu. Jika ada cara untuk menetralkan racun pembakar milik Panglima Iblis Api, maka Martial Kings pasti akan mengambil risiko untuk mencoba membunuhnya. Tepat saat fajar menyingsing, di luar markas Storm Mercenary Group, banyak sosok berkelebat. Di antara sosok-sosok ini bahkan ada satu atau dua Martial King. Jika Qin Yichen tidak memberitahu para tentara bayaran Storm Mercenary Group tentang hal ini sebelumnya, mereka mungkin mengira seseorang datang untuk menimbulkan masalah. Lao Xiong, bawa Grandmaster itu keluar untuk menemui kita. Benar sekali, jika dia benar-benar bisa mengeluarkan racun pembakar, kelompok tentara bayaran badai kalian tidak akan bisa memonopolinya. Mungkinkah mereka hanya membuat pertunjukan saja? Para tentara bayaran ini menunggu di luar markas Storm Mercenary Group selama lebih dari 1 jam, dan perlahan-lahan beberapa orang mulai tidak sabar. Oleh karena itu, teriakan-teriakan terdengar dari kerumunan. Mengenai teriakan-teriakan ini, para tentara bayaran Storm Mercenary Group memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Mereka tahu betul bahwa wakil pemimpin kelompok mereka benar-benar telah dihinggapi racun pembakaran dari Komandan Iblis Api dan telah benar-benar sembuh. Adapun mereka yang berteriak di luar, mereka dapat menunggu jika mereka mau, pergi jika mereka tidak senang. Melihat sikap anggota Storm Mercenary Group, banyak orang di luar menjadi semakin tidak puas. Namun, hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang pergi. Sebaliknya, semakin banyak orang yang berkumpul. Akhirnya, saat matahari sudah tinggi di langit, ruangan di Storm Mercenary Group yang tadinya tertutup akhirnya terbuka dengan bunyi berderit. Sosok muda perlahan berjalan keluar dari ruangan itu. Pemimpin kelompok, itu anak muda. Begitu melihat Qin Yichen, mereka yang pernah melihatnya sebelumnya diam-diam memberitahu pemimpin mereka masing-masing. Seketika semua tatapan tertuju pada Qin Yichen. Sial, kukira dia punya 3 kepala dan 6 lengan sehingga membuat kita menunggu begitu lama. Bagaimana mungkin dia hanya anak kecil yang bahkan belum tumbuh bulu di wajahnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan racun pembakar? Melihat yang datang hanya seorang remaja lelaki, banyak yang mengernyitkan dahi, dan ada pula tentara bayaran yang pemarah, yang sudah menunggu lama dan penuh amarah, mulai mengumpat. Mendengar kutukan ini, Qin Yichen hanya tersenyum dan tidak mau repot-repot berdebat. Pandangannya menyapu kerumunan di luar, menemukan beberapa aura kuat yang membuat matanya menyipit. 4 Raja Bela Diri. Mungkin lebih, kota api benar-benar memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau jongkok. Kurasa ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, meskipun zona api ekstrim berbahaya, ia memiliki peluang yang lebih besar. Bolehkah aku bertanya apa urusan kalian semua denganku? Qin Yichen bertanya, pura-pura tidak tahu. Mereka yang melintasi zona api ekstrim semuanya memiliki racun pembakar di tubuh mereka dengan kadar yang berbeda-beda. Mereka telah melihat terlalu banyak orang menderita racun pembakar. Hal ini telah berlangsung selama ribuan tahun, jadi begitu mereka mendengar seseorang dapat membersihkan racun pembakar, mereka harus segera datang. Kudengar kau bisa membersihkan racun pembakar milik Komandan Iblis Api. Pemimpin kelompok tentara bayaran api menari, Huo Yingjun, melangkah maju dan bertanya langsung ke intinya. Ketergesaannya menunjukkan bahwa racun pembakar dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Dari fakta bahwa ia tidak memasuki zona api ekstrim selama beberapa bulan, jelas bahwa kondisi internalnya sangat buruk.
Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 284, pil bernilai 1 juta perak. Pertanyaan Huo Yingjun juga menyuarakan maksud semua orang di pintu masuk. Jika pemuda di hadapan mereka ini benar-benar dapat membersihkan racun pembakar milik Komandan Iblis Api, itu sangat penting. Bahkan Martial King sekarang tidak akan memiliki alasan untuk takut di medan perang. Membunuh satu Komandan Iblis Api akan mendapat 1000 poin kontribusi dari Kekaisaran Besar. Jika kalian tidak percaya berita itu, mengapa kalian semua repot-repot datang ke sini? Qin Yichen bertanya sambil tersenyum tipis. Di hadapan semua ahli yang hebat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya benar-benar tenang. Anak ini tidak sederhana. Para pemimpin beberapa pasukan menyadari hal ini. Jika dia hanya seorang pemuda biasa yang berdiri di hadapan mereka, dia sama sekali tidak dapat mempertahankan ketenangan seperti itu. Apakah kamu punya pil yang bisa menghilangkan racun pembakar? Huo Yingjun bertanya dengan penuh semangat, urgensinya terlihat jelas di wajahnya. Tentu saja, Qin Yichen mengeluarkan pil pembersihan 3 kali lipat yang telah dia siapkan sebelumnya dan berkata, pil ini disebut pil pembersihan 3 kali lipat, pil ini dapat menyembuhkan dan membersihkan racun pembakaran di dalam tubuhmu. Begitu pil pembersihan 3 kali lipat dikeluarkan, jelas saja hal itu mengundang pandangan skeptis. Pil itu kelihatannya biasa saja. Lagi pula, lelucon macam apa ini? Ini adalah pil yang memiliki 2 fungsi. Di mana di dunia ini ada pil yang bisa menyembuhkan dan membersihkan racun. Meskipun mereka berada di sudut zona api ekstrim, mereka masih memiliki banyak pengetahuan dasar. Pemimpin kelompok, itulah pil yang menyelamatkan Che Liangzheng. Saat itulah anggota kelompok tentara bayaran api menari di belakang Huo Yingjun mengingatkannya. Seperti di paviliun api roh sebelumnya, tidak seorang pun akan percaya pil yang tampak biasa saja bisa memiliki efek ajaib seperti itu, tetapi Che Liangzheng ternyata selamat setelah meminum pil tersebut. Berapa harga pilmu? Alis Huo Yingjun berkerut, tatapannya tertuju pada pil pembersihan 3 kali lipat di tangan Qin Yichen. 1 bola api untuk 1 pil pembersihan 3 kali lipat. Harga pembukaan Qin Yichen sangat mengejutkan. 1 pil seharga 1 juta perak. Kau pikir pilmu adalah obat suci? 1 juta untuk 1, kenapa kau tidak merampok kami saja? Benar sekali, ini konyol. Keributan dan umpatan langsung terdengar dari kerumunan. Kalau saja ini tidak hanya terjadi di depan markas Storm Mercenary Group, mereka tidak akan hanya berteriak dan memaki, mereka pasti sudah bertindak. Qin Yichen tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Memang, pil pembersihan 3 kali lipat itu jelas tidak bernilai 1 juta perak masing-masing. Namun, bagi mereka yang menderita racun pembakaran, itu sangat berharga. Yang terpenting, Qin Yichen tidak dapat memurnikan banyak pil pembersihan 3 kali lipat setiap hari. Termasuk pil yang telah disiapkannya sebelumnya, dia hanya memiliki sekitar 100 pil. Bahkan menukar 1 pil dengan 1 flame orb hanya akan memberinya sekitar 100 flame orb. Apakah kamu yakin obatmu dapat membersihkan racun pembakar di tubuh kita? Setelah ragu-ragu beberapa kali, Huo Yingjun tetap bertanya. Racun pembakaran hampir tidak dapat disembuhkan. Meskipun ia masih dapat menekan racun pembakaran di dalam tubuhnya dengan kultivasinya, begitu ia menua dan tubuhnya melemah, ia tidak akan berdaya melawannya. Itu pasti bisa menyembuhkannya, tapi kalau keracunannya terlalu parah, 1 pil tidak akan cukup. Qin Yichen mengangguk sambil memperingatkannya. Dia bisa melihat bahwa dahi lelaki di depannya memancarkan cahaya merah samar. Itu pertanda racun pembakar dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat kritis. Aku akan mengambil 1. Sebagai seorang Martial King, Huo Yingjun tentu saja tidak peduli dengan 1 flame orb. Dia langsung mengeluarkan sebuah bola merah untuk ditukar dengan 1 triple clearance pil dengan Qin Yichen. Setelah mendapatkan pil, Huo Yingjun meminumnya saat itu juga. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Kalau ini hanya pertunjukan yang dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Storm, pemimpin kelompok tentara bayaran dan Qing Flames pastinya tidak akan bekerja sama. Selain itu, mereka yang hadir tahu tentang kondisi Huo Yingjun. Tepat setelah meminum pil itu, ekspresi Huo Yingjun langsung berubah, lalu dia segera menutup matanya.
Batuk-batuk, setelah beberapa menit, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah berwarna ungu hitam, tetapi jauh dari tampak lelah, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang besar. Benar-benar berhasil. Suara Huo Yingjun bergetar. Aku juga mau satu. Sebelum kata-katanya selesai, seorang Martial King lainnya bergegas maju terlebih dahulu, datang ke sisi Qin Yichen untuk menukar Flame Orb dengan triple clearance spill. Begitu pula, dia langsung mengambilnya. Aku mau satu lagi, tidak, aku mau tiga lagi. Huo Yingjun bereaksi cepat, tampak sangat cemas seakan takut ada yang akan memperebutkannya. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak pil yang tersisa. Selain itu, beberapa bola api tidak berarti apa-apa baginya sebagai Raja Bela Diri. Selama racun pembakar di tubuhnya dapat dibersihkan, dia bisa pergi berburu iblis api di zona api ekstrim lagi. Satu pil seharga 1 juta perak mungkin terdengar seperti perdagangan yang tidak adil, tetapi di mata para ahli zona api ekstrim, itu sangat sepadan. Tak lama kemudian, dua Raja Bela Diri lainnya juga mulai ditukar dengan pil pembersihan 3 kali lipat. Karena pil tersebut terbukti manjur, tak lama kemudian 100 pil triple clearance dipertukarkan. Di antara mereka, 5 Raja Bela Diri masing-masing menukar lebih dari 10 pil. Dalam sekejap mata, dia memiliki lebih dari 100 bola api, yang bahkan tidak terduga bagi Qin Yichen. Meskipun dia ingin menukar lebih banyak, dia tidak memiliki pil pembersihan 3 kali lipat lagi. Lagi pula, saat dia datang, dia hanya menyiapkan pil pembersihan 3 kali lipat ini untuk dirinya sendiri. 100 atau lebih pil akan lebih dari cukup untuknya sendiri. Aku ingin 3 pil pembersihan 3 kali lipat, ketika ahli alam roh sempurna lainnya datang untuk bertukar, Qin Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia tidak punya pil lagi. Sebagian bergembira sementara sebagian lainnya khawatir. Mereka yang membeli pil triple clearance pasti senang. Mereka yang tidak dapat membeli pil tersebut merasa khawatir. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita rasa sakit akibat racun terbakar di tahun-tahun terakhirnya. Semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, 10 pil triple clearance akan dijual setiap hari. Nilai tukarnya sama. Jika kalian membutuhkannya, kalian bisa datang menemuiku untuk menukarnya. Kata-kata Qin Yichen selanjutnya memberi banyak orang harapan. Ini bukan berarti dia hanya bisa memurnikan 10 pil pembersihan 3 kali lipat dalam sehari. Dengan teknik Dewa Rohnya, energi spiritual Qin Yichen tidak akan terkuras bahkan setelah setengah bulan terus-menerus memurnikan pil. 10 pil tidaklah banyak, tetapi tidak juga sedikit. Jika jumlahnya terlalu banyak, pil triple clearance akan tampak terlalu umum. 10 sudah cukup. Berikutnya ada jenis pil lain, juga 1 bola api untuk setiap pil. Qin Yichen juga mengeluarkan pil penolak api. Pil ini disebut pil penolak api. Minum 1 pil dapat mencegahmu terkena racun pembakar selama sehari. Saya ambil 10. Huo Yingjun adalah orang pertama yang bergegas maju, bahkan tidak peduli apakah pil penolak api itu manjur atau tidak. Dia langsung menukarnya dengan 10. Jelas, dengan harapan membersihkan racun pembakar dalam tubuhnya, dia sangat bersemangat. Bab 285, menyempurnakan bola api. Pil triple clearance pada dasarnya adalah obat suci di suatu tempat seperti Extreme Flame Zone. Pil Flame Repellent juga tidak diragukan lagi akan menjadi suatu kebutuhan untuk berjalan melalui Extreme Flame Zone. Kedua pil ini kelihatannya sangat mahal, tetapi itu hanya untuk orang biasa, yaitu mereka yang berada di alam roh yang telah berhasil sebagian dan di bawahnya. Bagi mereka yang berada di alam roh yang penuh prestasi, atau bahkan Raja Bela Diri, 1 bola api lebih dari sekadar berharga. Sebab, setelah meminum pil itu, mereka pasti bisa memperoleh lebih banyak bola api tanpa cedera. Dalam semalam, Storm Mercenary Group menjadi terkenal. Dalam sekejap, Storm Mercenary Group menjadi seperti pusat seluruh Flame City, dengan semua ahli bergegas ke markas Storm Mercenary Group setiap pagi. Beberapa orang bahkan menunggu di luar markas mereka semalaman. Tentu saja, orang-orang ini semua menderita racun pembakaran. Saat pil mulai terjual, posisi Qin Yichen dalam kelompok tentara bayaran badai tumbuh lebih tinggi. Orang-orang dari Storm Mercenary Group benar-benar memujanya. Apapun yang dia butuhkan, anggota Storm Mercenary Group akan segera menanganinya tanpa ragu. Malam itu, Qin Yichen menatap lebih dari 100 bola api di hadapannya dengan gembira di matanya. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu Che Liangzheng selama insiden ini, dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjual pil yang dimilikinya. Terlebih lagi,
Dilihat dari situasi di Paviliun Api Roh, pergi ke toko obat mereka untuk menjual pil akan seperti seekor serigala memasuki sarang harimau. Para pedagang tidak seperti tentara bayaran. Mereka menghargai keuntungan, sementara tentara bayaran menghargai kesetiaan. Demi keuntungan, para pedagang itu bisa melakukan apa saja. Kunjungannya ke Paviliun Api Roh membuktikan hal itu. Mari kita coba lihat apakah aku bisa memurnikannya. Yang paling dipedulikan Qin Yi Chen adalah apakah dia bisa menggunakan bola api itu untuk dirinya sendiri. Sambil berpikir demikian, dia mengambil flame orb dan duduk bersila. Saat dia mengedarkan teknik tubuh rohnya, bola api perlahan-lahan disempurnakan, dan energi merah tua, seperti magma, mengalir ke meridiannya. Meskipun Qin Yi Chen sudah siap, dan fisiknya telah mencapai alam roh, dia masih menarik napas tajam dari rasa sakit yang membakar. Bahkan meridiannya tidak bisa menahan kejang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam flame orb. Meskipun Qin Yi Chen memiliki energi Yuan khusus, dia masih tersiksa oleh energi bola api. Energi di dalam bola api jauh lebih ganas daripada aliran udara panas yang mengambang di udara. Meskipun bisa dilahap dan diasimilasi, kecepatannya terlalu lambat. Energi bola api itu seperti ular piton raksasa berwarna merah tua. Energi itu segera memaksa masuk ke dalam dantian Qin Yi Chen dengan sikap mendominasi. Di dalam dantiannya, manik tubuh bela diri yang sebelumnya retak telah pulih berkat nutrisi mutiara roh langit dan bumi. Singa petir telah berkelana di dalam dantian, dan setelah melihat ular piton merah menyerbu masuk, singa petir segera menerkamnya, dengan panik menggigit energi bola api yang menyerupai ular piton. Meskipun energi bola api memiliki beberapa kepekaan dan kekuatan, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan singa petir? Dalam sekejap, ular piton merah yang dibentuk oleh energi bola api itu dirobek oleh singa petir. Yang terpenting, racun pembakar yang paling mengerikan dalam energi bola api itu hampir tidak berpengaruh pada Qin Yi Chen. Setelah Scarlet Piton tersebar, penyempurnaan menjadi jauh lebih lancar. Ketika setengah dari energi bola api disempurnakan, di dalam dantiannya, manik tubuh bela diri Qin Yi Chen berdengung dan menjadi lebih kristal dan cemerlang. Pada saat ini, energi Yuan dalam tubuhnya segera mengalami beberapa perubahan halus. Itu adalah perubahan kualitatif. Alam roh. Qin Yi Chen sangat gembira. Bola api ini lebih ampuh daripada batu Yuan petir surgawi, tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi bela diri, tapi energi bola api juga memiliki efek hebat dalam tempering tubuh. Dia dapat merasakan kemanapun energi bola api mengalir, entah meridian, tulang, atau otot, semuanya menerima beberapa peningkatan. Dengan kata lain, dengan memurnikan bola api, baik fisik maupun kultivasinya akan meningkat secara bersamaan. Tiba-tiba, zona api ekstrim di matanya bukan lagi tempat yang berbahaya. Itu jelas merupakan gudang harta karun miliknya sendiri. Setelah kultivasi Qin Yi Chen mencapai alam roh, pemurniannya menjadi lebih lancar dan cepat. Dia menggunakan 1/10 dari waktu semula untuk menyempurnakan separuh energi bola api yang tersisa. Setelah bola api ini sepenuhnya dimurnikan, Qin Yi Chen membuka matanya dan menghembuskan aliran api. Sedikit mengedarkan energi yuannya dan mengepalkan tangan, dia dapat merasakan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya. Akhirnya aku mencapai alam roh, Qin Yi Chen menjilat bibirnya yang sedikit pecah-pecah. Namun, dia masih belum puas. Mereka yang berada di alam roh bisa berjalan menyamping di Kekaisaran Seribu Kabut, tetapi di Kekaisaran Besar, sebelum keluar gali, berapakah nilai para ahli alam roh? Memikirkan keluar gali, Qin Yi Chen tidak beristirahat sedetik pun dan langsung mengambil bola api keduanya untuk mulai memurnikannya. Dalam waktu semalam, ia memurnikan total 13 bola api. Meskipun kultivasinya belum mencapai alam roh setengah sempurna, fisiknya telah mencapai tingkat itu. Bab 286, Pengambil Alihan Kota Api Surgawi. Karena ketika api surgawi melahap seluruh kota, iblis api di zona api ekstrim berada pada titik terlemahnya, kata-kata Lao Xiong berikutnya membuat mata Qin Yi Chen langsung menyipit. Mengapa setan api memasuki masa lemah saat api surgawi sedang dalam kondisi paling ganasnya? Hanya pada saat ini kita bisa memburu komandan iblis api. Kalau tidak, bahkan pemimpin kelompok kita tidak akan sebanding dengan komandan iblis api. Pada titik ini, Lao Xiong berkata lebih banyak, tetapi Qin Yi Chen sudah tidak mendengarkan. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada perenungan pengambil alihan kota api surgawi. Pengambil alihan kota api surgawi, Qin Yi Chen bergumam pelan, tanpa sadar menjilati bibirnya yang kering.
tatapannya beralih lagi ke zona api ekstrim. Pada saat ini, langit di kejauhan tampak terbakar, dan bahkan dari jauh, orang dapat merasakan udara panas yang amat panas menerjang ke arah mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Qin Yichen yakin pengambil alihan kota api surgawi tidak akan terjadi tanpa alasan, dan setan api tidak mungkin melemah tanpa sebab. Tentu saja tujuannya datang ke sini bukan hanya untuk mengumpulkan Flame Orb. Dia benar-benar ingin tahu benda apa yang jatuh dari langit itu. Tanpa diragukan lagi, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak dapat mencapai area inti zona api ekstrim. Namun sekarang, dia mulai gelisah. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajah, begitu pengambil alihan kota api surgawi berlalu, kesempatannya akan semakin berkurang. Lebih buruknya lagi, dia harus menunggu 1 tahun lagi. Lao Xiong, berapa lama pengambil alihan kota api surgawi ini biasanya berlangsung? Dia bertanya pada Lao Xiong di sampingnya. Biasanya sekitar 3 hari. Lao Xiong sekarang menatapnya dengan penuh hormat dan menjawab apapun yang diminta Qin Yichen. 3 hari. Qin Yichen segera kembali ke kamarnya dan mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Pada saat yang sama, pengambil alihan kota api surgawi dimulai dengan cepat. Gemuruh, dari dalam zona api ekstrim terdengar suara seperti guntur, lalu api surgawi yang menjulang tinggi itu tiba-tiba bergulung keluar seperti ombak, menyapu keluar dengan ganas ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kota api diselimuti oleh api surgawi. Inilah sebabnya mengapa mereka yang lebih lemah harus mengungsi. Namun, saat pengambil alihan kota api surgawi dimulai, banyak kekuatan muncul dan berjalan menuju zona api ekstrim. Setiap tim, bahkan yang terlemah sekalipun, dipimpin oleh seseorang yang setidaknya berada di alam roh yang telah berhasil sepenuhnya. Para ahli alam Raja Bela Diri juga banyak jumlahnya. Jelas, selama pengambil alihan kota api surgawi ini, target mereka bukan lagi setan api biasa, melainkan komandan setan api. Terlebih lagi, alasan begitu banyak orang datang kali ini adalah karena mereka memiliki pil penolak api milik Qin Yichen. Ini pula sebabnya mengapa banyak orang bersedia menukarkan Flame Orb dengan Flame Repellent Pills. Selama pengambil alihan kota api surgawi, menggunakan pil penolak api benar-benar bermanfaat. Berderit, Qin Yichen juga keluar dari kamarnya. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Adik kecil, kau mau keluar? Tepat pada saat itu, kelompok tentara bayaran badai, yang dipimpin oleh pemimpin kelompok Sa Wenbao, juga keluar dari aula dan menemuinya. Adapun Che Liangzeng, dia tidak hadir, karena lukanya belum pulih sepenuhnya. Pemimpin kelompok Sa, melihat Sa Wenbao, Qin Yichen berhenti dan mengangguk. Adik kecil, apakah kamu juga akan pergi ke zona api ekstrim? Mata Sa Wenbao penuh dengan kebingungan, begitu pula mata para anggota kelompok tentara bayaran badai. Qin Yichen sudah bisa menukar banyak bola api dengan memurnikan pil, jadi mengapa dia mengambil risiko pergi ke zona api ekstrim? Lebih-lebih lagi, pada saat ini, anggota Storm Mercenary Group menyadari bahwa tanpa disadari, Qin Yichen telah mencapai alam roh yang sebagian tercapai. Ini mengejutkan mereka, terutama Lao Xiong dan yang lainnya, ketika mereka bertemu Qin Yichen di paviliun api roh. Mereka jelas merasakan bahwa dia hanya seorang Grandmaster bela diri puncak tingkat ketiga. Meski mengejutkan, mungkinkah Qin Yichen telah menyembunyikan tingkat kultivasinya? Akan tetapi, bahkan di alam roh yang telah capai sebagian, pergi ke zona api ekstrim sendirian sangatlah berbahaya. Adik kecil, jika kau ingin merasakan zona api ekstrim, kau bisa ikut dengan kami. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Sa Wenbao menyarankan. Ia dan Che Liangzeng adalah saudara sumpah yang hidup dan mati. Qin Yichen menyelamatkan Che Liangzeng sama saja dengan menyelamatkannya. Ia tentu tidak bisa melihat penyelamat mereka mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Baiklah, Qin Yichen ragu-ragu. Dia ingin pergi ke area inti zona api ekstrim, dan dia tidak mengerti situasi di sana. Jika dia gegabah membawa kelompok tentara bayaran badai ke sana, dengan risiko yang terlibat, itu berpotensi menyebabkan pemusnahan seluruh kelompok tentara bayaran. Pemimpin kelompok Sa, kalian semua lanjutkan saja urusan kalian. Aku akan melihat-lihat area luar dulu dan kembali. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Dia menolak saran Sa Wenbao. Meskipun membawa serta anggota Storm Mercenary Group bersamanya akan membuatnya lebih aman, dia tidak dapat menanggung rasa bersalah karena membawa seluruh Storm Mercenary Group ke dalam bahaya. Baiklah, tapi adik kecil,
kau harus berjanji tidak akan pergi terlalu dalam. Zona api ekstrim sangat berbahaya. Setelah memperingatkannya lagi, Zhao Wenbao membawa anggota kelompok tentara bayaran badai pergi. Qin Yichen menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke cakrawala merah. Di sana, api surgawi menyebar, seolah membakar seluruh langit seolah akan terbelah. Seperti gelombang pasang, ia menyapu semuanya. Selama ribuan kilometer di sekitarnya, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Menggunakan teknik jatuhnya, Qin Yichen dengan cepat tiba di tepi zona api ekstrim. Di sini, bahkan lebih panas lagi. Bahkan setelah meminum pil penolak api, dia masih bisa merasakan panas yang membakar tulang, seperti terpanggang di atas api. Saudara Hao Tian, apakah kita benar-benar akan masuk? Tiba-tiba sebuah suara menarik perhatian Qin Yichen. Dia segera berbalik dan melihat dua sosok berdiri di tengah gelombang api surgawi. Akan tetapi, keduanya tampaknya tidak terpengaruh, seolah-olah ada penghalang di depan mereka yang menghalangi api surgawi. Tatapan mata Qin Yichen langsung tertuju pada sosok putih, Feng Qianshui. Dia masih mengenakan gaun putih. Berdiri di tengah gelombang merah, dia tampak begitu berseri-seri. Melihat Feng Qianshui lagi, Qin Yichen masih tidak bisa mengendalikan perasaannya, hampir ingin bergegas, tetapi dia berhasil menahan diri. Dia tidak terkejut melihat Feng Qianshui di sini. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa bela diri Phoenix Api. Api surgawi di zona api ekstrim ini kemungkinan besar membantu memperkuat jiwa bela diri miliknya. Selama ada sesuatu di dalam yang dapat membantumu, Qianshui, bahkan jika itu lautan api, aku akan pergi. Ouyang Haotian mempertahankan penampilannya yang sopan, kata-katanya penuh romansa. Kebetulan sekali, kalian berdua. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat sumbang tiba-tiba terdengar, menarik perhatian mereka. Bab 287, tiga orang bepergian bersama. Ketika Feng Qianshui dan Ouyang Haotian berbalik, mereka melihat Qin Yichen berjalan ke arah mereka sambil tersenyum tipis. Itu kamu. Setelah berpikir sejenak, Ouyang Haotian mengenali Qin Yichen. Tentu saja, dia tidak mengingat Qin Yichen sebagai pribadi. Dia hanya mengingat formula pil, itulah yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Pil pengumpul api surga ternyata lebih baik dari apa yang dibayangkannya. Namun, ketika Feng Qianshui melihat bahwa itu adalah Qin Yichen, alis halusnya berkerut. Jelas, Qin Yichen tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Terutama karena dia muncul saat ini, itu tampak lebih mencurigakan, seolah-olah dia mengikuti mereka. Oh, saat semakin dekat, Ouyang Haotian menemukan bahwa Qin Yichen telah mencapai alam roh yang sebagian tercapai, yang membuatnya terkejut. Namun ini hanya sekadar kejutan kecil, tidak cukup untuk benar-benar menggerakkan hatinya. Lagi pula, usianya dan Qin Yichen tidak terpaut jauh, tetapi tingkat kultivasinya jauh melampaui apa yang diharapkan Qin Yichen. Namun, tingkat kemajuan Qin Yichen memang tidak terduga. Dari pertemuan terakhir mereka hingga sekarang, kurang dari setahun telah berlalu, namun Qin Yichen telah maju ke alam roh yang sebagian sempurna selama waktu itu. Bahkan dia tidak mengalami kemajuan secepat itu ketika dia seusia Qin Yichen. Hais, sikap Feng Qianshui membuat Qin Yichen menghela nafas, tetapi wajahnya tidak menunjukkan reaksi tertentu saat dia bertanya. Apakah kalian berdua menuju ke zona api ekstrim? Jangan bilang kau juga akan masuk. Bibir Ouyang Haotian melengkung membentuk senyum tipis, kata-katanya jelas mengandung ejekan yang kuat, pada dasarnya mengatakan bahwa Qin Yichen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apalagi, Qin Yichen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar maksud perkataan Ouyang Haotian, dan mendekat dengan antusias, ini adalah pil yang telah aku sempurnakan, aku harap ini akan berguna untuk kalian berdua. Dia menyerahkan 2 pil pembersihan 3 kali lipat dan 2 pil penolak api. Ouyang Haotian awalnya menolak, tetapi setelah melihat kemunculan pil pembersihan 3 kali lipat, dan mengingat bahwa Qin Yichen adalah orang yang memberikan formula pil pengumpul api surga, dia pun menerimanya. Kamu bisa minum pil penolak api terlebih dahulu, setelah itu kamu tidak perlu mengeluarkan energi Yuan untuk menahan racun pembakar yang memasuki tubuhmu. Qin Yichen menunjuk pil penolak api dan menasihati mereka. Oh, Ouyang Haotian setengah skeptis, dan setelah melirik Qin Yichen, dia tidak segera mengambil pil penolak api, tetapi malah menyerahkan satu kepada Feng Qianshui di sampingnya. Ini, Qianshui, cobalah. Tindakan ini segera menyebabkan ekspresi Qin Yichen menjadi gelap, dan dia hampir ingin menyerangnya. Tampaknya,
Ouyang Haotian menunjukkan perhatiannya pada Feng Qiansui, tetapi pada kenyataannya, dia khawatir pil itu mungkin bermasalah dan menggunakannya untuk mengujinya. Adapun Feng Qiansui, si bodoh itu pun meneteskan air mata mendengar hal ini. Benar-benar berhasil, Saudara Haotian. Feng Qiansui berkata dengan gembira setelah beberapa saat. Baru setelah memastikan dirinya tidak memiliki masalah, Ouyang Haotian meminum pil penolak api. Khasiat ajaibnya mengejutkannya sekali lagi. Lalu apa fungsi pil ini? Ouyang Haotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menunjuk pil pembersihan 3 kali lipat. Itu menyembuhkan luka dan menghilangkan racun pembakaran. Qin Yichen melihat ke tempat lain, takut dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya jika dia melihat wajah Ouyang Haotian. Dia tahu dengan jelas bahwa saat ini, dia bukanlah tandingan Ouyang Haotian. Namun, dari jarak dekat, dia bisa merasakan perubahan aura Feng Qiansui. Auranya menjadi lebih kuat. Ini adalah tanda bahwa jiwa bela diri Phoenix apinya akan segera bangkit. Ini tidak mungkin terjadi murni karena meminum pil pengumpul api surga, Ouyang Haotian pasti memberinya sesuatu yang lain. Karena meskipun pil pengumpul api surga tampak seperti suplemen atribut api yang hebat, Qin Yichen sebenarnya telah menambahkan beberapa bahan untuk menekan atribut api. Sebenarnya, jika Feng Qiansui tidak terus-menerus meminum pil pengumpul api surga, jiwa bela dirinya pasti sudah terbangun. Segalanya telah berubah drastis. Begitu jiwa bela diri Phoenix api milik Feng Qiansui terbangun, Ouyang Haotian pasti akan berusaha mencuri jiwa bela diri miliknya. Namun, bahkan jika Qin Yichen mengungkapkan niat Ouyang Haotian sekarang, Feng Qiansui sama sekali tidak akan mempercayainya. Untungnya, Qin Yichen bertemu mereka tepat waktu. Kalau tidak, Feng Qiansui akan mengalami nasib yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Karena kita memiliki tujuan yang sama, mengapa aku tidak menemani kalian berdua? Dengan begitu, aku bisa menyediakan pil apapun yang mungkin kalian butuhkan, secara gratis. Qin Yichen memaksakan senyum ramah dan berkata kepada mereka. Ketika penglihatannya menangkap Feng Qiansui, pupil matanya menyimpan kelembutan yang tak pernah pudar. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang membangunkannya dari kebingungannya. Dialah yang mengajarinya apa itu perasaan dan cinta. Di kehidupan sebelumnya, dia telah memberinya begitu banyak. Di kehidupan ini, apa pentingnya jika dia harus menanggung sedikit ketidaknyamanan sekarang? Hanya memikirkan kejadian di kehidupan sebelumnya saja sudah membuat hati Qin Yichen sakit. Yang diinginkannya hanyalah memeluk Feng Qiansui dan melindunginya. Baiklah, Ouyang Haotian setuju. Hanya orang bodoh yang akan menolak seseorang yang menawarkan pil gratis. Mengenai perasaan Qin Yichen terhadap Feng Qiansui, dia sebenarnya sudah menyadarinya sejak lama, tetapi dia tidak peduli. Feng Qiansui sangat cantik, menarik perhatian adalah hal yang biasa. Namun, di mata Ouyang Haotian, Feng Qiansui hanyalah alat yang bisa dibuangnya kapan saja. Feng Qiansui tidak mengatakan apapun. Karena selama ini, semua yang dilakukan Qin Yichen tanpa meminta imbalan apapun, bahkan orang selambat dia pun bisa merasakan niat baiknya terhadapnya. Maka, ketiganya memasuki zona api ekstrim. Zona api ekstrim bagaikan tungku api raksasa, bukan hanya Grandmaster bela diri, bahkan para ahli alam roh pun akan merasa tidak nyaman berdiri di sana. Menahan racun pembakaran dan panas yang menyengat saja sudah cukup sulit, membunuh iblis api bahkan lebih sulit lagi. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang memperoleh gelar bangsawan melalui ini. Tak lama kemudian, ketiganya bertemu dengan iblis api. Qin Yichen akhirnya melihat seperti apa rupa setan api. Iblis api itu tingginya 2 hingga 3 meter, tampak seperti terbentuk dari magma, berwarna merah seluruhnya. Matanya yang berwarna ungu hitam yang tampak seperti pupil iblis sangat menakutkan. Kakinya mirip dengan kaki manusia, tetapi lengannya adalah 2 cambuk merah, lebih panjang dari tubuhnya. Mereka akan diseret di tanah dan meninggalkan bekas yang dalam. Hanya berdiri di sana saja, udara di sekitarnya menjadi beberapa derajat lebih panas, dan gelombang panas terlihat beriak keluar dari tempatnya berdiri. His! Sang iblis api menemukan mereka dan segera mengayunkan cambuk merahnya ke arah mereka. Makhluk keji, beraninya kau menunjukkan kekuatanmu di hadapanku. Ouyang Haotian memarahi dengan dingin, melompat dan menghunus pedang panjang yang mengandung energi Qian, menebas iblis api. Bab 288, Kekuatan Ouyang Haotian. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen menyaksikan kekuatan sejati Ouyang Haotian. Sebelumnya,
dia hanya bisa merasakan tingkat kultivasi Ouyang Haotian yang jauh di luar jangkauannya. Mungkin, saat ini, Ouyang Haotian sengaja ingin menunjukkan kekuatannya di depannya. Swoosh! Cahaya biru menyala, dan iblis api yang mengaum itu langsung terbelah menjadi dua. Ouyang Haotian berdiri di sana dengan santai, sebuah bola api merah berada di telapak tangannya. Dari awal hingga akhir, seluruh prosesnya cepat dan bersih. Iblis api yang mengganggu banyak ahli berhasil diatasi dalam satu gerakan. Ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Ouyang Haotian. Ekspresi Qin Yichen sedikit berubah, namun dia tetap berkata kepada Ouyang Haotian yang mendekat, "Saudara Ouyang, teknik pedangmu benar-benar membuka mata. Ini bukan sekadar kata-kata sanjungan. Teknik pedang Ouyang Haotian memang luar biasa, sama sekali tidak seperti orang lain yang mengejar gerakan mencolok dengan mengorbankan kekuatan sejati. Pedang Ouyang Haotian adalah pedang pembunuh sejati. Satu serangan berarti kematian. Ini mungkin cara untuk mengintimidasi saya. Dia memperingatkan saya agar tidak menyimpan niat jahat. Setan api biasa." Meskipun Ouyang Haotian tampak meremehkan, dia jelas cukup puas dengan dirinya sendiri. Jelas bahwa dia sangat puas dengan keterampilannya sendiri dalam menggunakan pedang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dengan kehadiran Ouyang Haotian, Qin Yichen bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Namun, semua bola api diklaim oleh Ouyang Haotian, yang tidak menunjukkan niat untuk berbagi dengan Qin Yichen. Qin Yichen tidak keberatan. Jika dia menginginkan Flame Orb, dia dapat berdagang pil dengan para ahli di Flame City. Saat ini, tujuan mereka sama. Wilayah inti zona api ekstrim. Ouyang Haotian kemungkinan juga menunggu saat-saat ketika kota api surgawi direbut. Dia jelas ingin mendapatkan sesuatu dari sana untuk Feng Qianshui. Pastinya, dengan benda itu, jiwa bela diri Phoenix api milik Feng Qianshui pasti akan bangkit. Hanya memikirkan manfaat memiliki jiwa bela diri Phoenix api saja sudah membuat Ouyang Haotian luar biasa gembira, membuatnya memperlakukan Feng Qianshui lebih baik lagi. Tidak dapat disangkal, semua yang dilakukannya untuk Feng Qianshui sekarang tampak sempurna. Alasan Feng Qianshui mempercayainya sepenuhnya adalah karena pengabdiannya yang tanpa pamrih. Sepanjang jalan, Qin Yichen juga mengamati sekeliling mereka dan setan api. Meskipun Qin Yichen belum pernah melihat setan api sebelumnya, yang muncul sekarang jelas tidak seganas yang digambarkan oleh tentara bayaran. Setelah pengamatan yang cermat, Qin Yichen menemukan bahwa beberapa setan api bahkan meninggalkan jejak kaki dengan kedalaman yang tidak rata, yang menunjukkan langkah yang tidak stabil. Apa yang menyebabkan iblis api menjadi begitu lemah? Iblis api saat ini tampak seolah-olah kekuatan mereka telah terkuras habis. Jika demikian, apa yang telah menguras kekuatan mereka? Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Apa sebenarnya inti dari zona api ekstrim? Pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan Qin Yichen. Setelah berjalan selama sehari, ketiganya hampir mencapai area inti. Hanya sedikit yang berani datang ke sini, bahkan mereka yang berada di alam raja bela diri. Ini tidak lagi seperti daerah luar yang seperti tungku. Di sini, apinya hampir menjadi cair, dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan setelah meminum pil penolak api, saat menyentuh api yang seperti cairan ini, Qin Yichen merasakan panas yang hampir tak tertahankan. Baru setelah mengaktifkan teknik tubuh rohnya, sensasi panas ini sedikit mereda. Oh! Ouyang Haotian menoleh ke belakang, melihat Qin Yichen tampak normal, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia berharap melihat Qin Yichen berjuang, tetapi tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan Martial King pun hampir tidak dapat bertahan di tempat ini, tetapi Qin Yichen tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Sepertinya orang ini punya rahasia. Mata Ouyang Haotian menyipit. Qin Yichen secara alami memahami makna di balik tatapan itu. Sebenarnya, dia tidak ingin mengungkapkan begitu banyak kartunya di hadapan Ouyang Haotian, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Begitu memasuki wilayah api cair ini, Qin Yichen segera menyadari sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Di wilayah luar, api menyebar keluar, tetapi api cair ini mengalir ke dalam, sepenuhnya berlawanan dengan wilayah luar. Dengan menggunakan persepsinya sepenuhnya, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa di inti zona api ekstrim, ada sesuatu yang tampaknya menyerap energi dari seluruh zona api ekstrim. Tebas. Tiba-tiba, dari samping, cambuk berwarna ungu kemerahan mencambuk ke arahnya. Qin Yichen melangkah mundur, nyaris menghindari serangan mematikan itu. Ketika melihat lebih dekat,
dia melihat komandan iblis api di dekatnya, yang ukurannya hampir 2 kali lipat iblis api biasa. Cambuknya lebih dari 10 meter panjangnya, tertanam dalam di tanah. Kalau cambuk itu sampai mengenai dia, akibatnya pasti fatal atau paling tidak menyebabkan dia luka parah. Panglima Iblis Api. Ekspresi Qin Yi Chen berubah muram. Ouyang Haotian, yang telah maju, tidak memperingatkannya, juga tidak menunjukkan niat untuk menghalangi serangan itu. Niat Ouyang Haotian sangat jelas. Qin Yi Chen mengepalkan tangannya, menekan niat membunuh dalam hatinya. Saudara Haotian. Pada saat ini, Feng Qianshui yang berdiri di samping Ouyang Haotian menatapnya, matanya yang indah menunjukkan kebingungan. Dia memiliki hati yang baik. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami ketidakpedulian Ouyang Haotian terhadap seorang teman. Setidaknya menurutnya, Qin Yi Chen dan Ouyang Haotian harus dianggap sebagai teman. Bagaimanapun, Qin Yi Chen telah memberi mereka begitu banyak pil. Saya hanya ingin melihat keterampilan saudara Qin. Ouyang Haotian tersenyum tenang padanya, lalu bergerak untuk melawan komandan iblis api. Menatap punggungnya, karena suatu alasan, Feng Qianshui untuk pertama kalinya merasa seperti dia tidak bisa mengenali Ouyang Haotian, yang selalu begitu baik padanya dan tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Aku baik-baik saja, Nona Feng, jangan khawatirkan aku. Saat tatapannya beralih padanya, Qin Yi Chen tersenyum padanya. Feng Qianshui tidak tahu betapa tergetarnya hati Qin Yi Chen saat menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Kultivasi Ouyang Haotian memang di atas alam Raja Bela Diri tahap awal. Bahkan Panglima Iblis Api yang kuat pun lengannya terputus oleh satu tebasan pedangnya. Walaupun saat itu Panglima Iblis Api melemah, namun hal itu tetap mencerminkan kekuatan Ouyang Haotian dari sudut lain. Bertahan, aku harus bertahan. Qin Yi Chen memperingatkan dirinya sendiri dalam hati. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang Ouyang Haotian. Jika serangan itu gagal, nyawanya akan terancam. Dia harus menunggu saat yang tepat. Bab 289, Manifestasi Phoenix. Selanjutnya, Qin Yi Chen menyaksikan kemampuan Komandan Iblis Api untuk beregenerasi dari api. Raungan. Setelah lengannya terpotong, Komandan Iblis Api mengeluarkan lolongan yang kuat. Api di sekitarnya, yang seperti cairan, berkumpul ke arahnya sebagai pusatnya. Tak lama kemudian, sebuah lengan baru terbentuk, lalu sekali lagi menukik ke arah Ouyang Haotian. Makhluk ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Qin Yi Chen sangat terkejut. Dia pernah mendengar legenda tentang Phoenix mistis yang dapat mengalami kelahiran kembali melalui api. Dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis api dari zona api ekstrim akan memiliki kemampuan yang mirip dengan Phoenix mistis. Hal ini membuat Qin Yi Chen semakin penasaran tentang apa sebenarnya yang ada di pusat, inti sesungguhnya, dari zona api ekstrim. Meskipun kemampuan regeneratif Komandan Iblis Api kuat, ia tetap tidak dapat menahan serangan Ouyang Haotian. Hanya dalam 3 serangan pedang, Panglima Iblis Api dikalahkan. Namun, energi Ouyang Haotian juga terlihat tidak stabil. Di lingkungan ini, membunuh seorang Panglima Setan Api bukanlah tugas mudah bahkan baginya. Melihat ini, Qin Yi Chen memperoleh beberapa pemahaman tentang kekuatan Ouyang Haotian. Jelas, kekuatan Ouyang Haotian melampaui alam Raja Bela Diri tahap awal. Saudari Qianshui, ambillah ini. Ouyang Haotian menyerahkan bola api Komandan Iblis Api kepada Feng Qianshui. Meskipun dia menerimanya, tidak ada kegembiraan di wajah cantiknya, yang ada hanya senyum yang dipaksakan ditujukan kepadanya. Ouyang Haotian tidak memperdulikan perubahan sikapnya, berasumsi dia hanya merasa tidak enak badan. Setelah berhadapan dengan Komandan Iblis Api, ketiganya terus maju. Semakin dekat mereka ke pusat zona api ekstrim, semakin sulit untuk melanjutkan. Sekarang, lupakan soal membunuh Flame Demons, hanya untuk terus maju saja sudah menjadi beban yang sangat berat bagi mereka bertiga. Api yang seperti cairan di sekitarnya telah berubah seperti magma. Jika bukan karena mereka bertiga yang luar biasa, bahkan seorang Martial King pun akan merasa mustahil untuk melangkah satu langkah pun di sini. Jadi, bahkan saat mereka melihat setan api, mereka harus mengambil jalan memutar di sekitar mereka. Untungnya selama periode ini, baik Flame Demons maupun Flame Demon Commanders sedang dalam kondisi lemah. Jika mereka datang pada waktu normal, mereka mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Mereka semakin dekat ke pusat. Di sini, fluktuasi api bahkan lebih intens. Orang bahkan dapat melihat dengan mata telanjang bagaimana api seperti magma di sekitar melonjak menuju pusat,
seperti pusaran air besar yang tanpa henti melahap semua yang ada di dalam zona api ekstrim ini. Bahkan kelompok Qin Yichen pun ikut ditarik maju oleh kekuatan hisap itu. Apa itu? Tiba-tiba, sebuah tempat yang penuh bunga dan wangi muncul dalam penglihatan Qin Yichen, membuatnya membeku. Setelah menggosok matanya, dia baru memastikan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Di sana, api telah padam, dengan rerumputan hijau yang subur dan pepohonan yang rimbun. Berbagai burung dan binatang hidup di dalamnya, bagaikan surga yang terpisah dari dunia. Namun, di tengahnya ada batu merah cerah. Api seperti magma di sekitarnya membentuk pusaran, mengalir turun ke batu merah terang ini. Batu merah cemerlang ini tampaknya memiliki kecerdasan, dengan warna-warna yang mengalir terus-menerus di dalamnya seolah-olah hidup. Saat pandangan Qin Yichen tertuju pada batu ini, pupil matanya tiba-tiba membesar dan dia hampir berteriak. Batu darah Phoenix. Batu merah terang di tengah zona api ekstrim itu persis seperti batu darah Phoenix yang tercatat dalam teks kuno. Legenda mengatakan bahwa itu adalah batu yang diwarnai dengan darah Phoenix sejati. Itu adalah sesuatu yang bahkan para alchemist Sein akan perjuangkan sampai mati. Siapa yang bisa menduga akan menemukan Phoenix Bloodstone di pusat ekstrim Flame Zone? Tidak heran zona api ekstrim ini dapat menghasilkan api surgawi. Tidak heran setan api memiliki kemampuan untuk beregenerasi dari api di sini. Begitu melihat batu darah Phoenix, semua teka-teki di benak Qin Yichen pun terpecahkan. Apakah itu harta karun dari zona api ekstrim? Tatapan mata Ouyang Haotian juga tertuju pada batu darah Phoenix. Meskipun dia jelas tidak mengenalinya, dia hanya tahu bahwa batu itu mungkin dapat membantu mengaktifkan jiwa bela diri Feng Qianshui. Wosh! Ouyang Haotian bergerak, langsung menuju ke batu darah Phoenix. Berhenti. Qin Yichen mencoba memanggilnya untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ouyang Haotian sudah memasuki area seperti surga itu. Boom! Pada saat ini, terjadi perubahan yang tak terduga. Dengan batu darah Phoenix sebagai pusatnya, aura yang begitu kuat hingga membuat jiwa seseorang bergetar meletus. Seketika, seluruh ilusi surga hancur. Ouyang Haotian yang sudah ada di dalam, menjadi korban pertama yang langsung terhempas oleh aura dahsyat itu ke lautan api bagai magma. Hanya dalam satu kali pertemuan, bahkan seseorang sekuat Ouyang Haotian berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dengan pakaiannya dan bahkan rambut dan alisnya sebagian terbakar. Sekarang, dia tampak tidak seperti dirinya yang anggun sebelumnya. Sekarang, dia tampak seperti pengemis pinggir jalan yang telah dipanggang oleh api. Sial, ketika Ouyang Haotian menyerangnya, Qin Yichen tidak ragu-ragu. Dia langsung meraih Feng Qianshui yang masih linglung dan mundur ke kejauhan. Akan tetapi, meskipun reaksinya sangat cepat, mereka tetap terhantam. Batuk-batuk, Qin Yichen melindungi Feng Qianshui dalam pelukannya saat aura kuat itu menyerang punggungnya, menyebabkan dia batuk darah sementara tulang-tulang di punggungnya mengeluarkan suara retak. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah mendarat, Qin Yichen bahkan tidak memeriksa lukanya sendiri, tetapi pertama-tama dengan cemas bertanya kepada Feng Qianshui di pelukannya. Sikapnya yang khawatir membuat Feng Qianshui tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah kepedulian dan perhatian yang nyata. Aku baik-baik saja. Melihat ekspresi khawatirnya, Feng Qianshui menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Namun, pada saat ini, sikapnya terhadap Qin Yichen telah berubah. Setelah memastikan dirinya tidak terluka, Qin Yichen akhirnya menghela napas lega, lalu mengeluarkan beberapa pil pembersihan 3 kali lipat untuk dikonsumsi sebelum berbalik untuk melihat ke arah area pusat. Demikian pula, tatapan Ouyang Haotian tertuju pada batu darah Phoenix. Pekik. Setelah beberapa saat, teriakan yang menggetarkan bumi terdengar dari batu darah Phoenix, diikuti oleh manifestasi Phoenix merah sepenuhnya, tanpa jejak warna lain, yang membubung ke langit darinya. Seperti yang diharapkan, Qin Yichen tidak terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, dia tahu itu adalah batu darah Phoenix. Jadi, dia merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana bisa ada Phoenix sejati di sini? Ouyang Haotian berteriak tak percaya. Setelah manifestasi Phoenix mengembun, seluruh ruang seakan membeku pada saat ini. Api seperti magma di sekitarnya berhenti mengalir, dan bahkan udara, dan waktu itu sendiri, tampak terhenti. Bab 290, Raungan Naga dan Lagu Phoenix. Manifestasi Phoenix, segera setelah terbentuk, memiliki kehadiran yang sangat besar. Betapa mengerikannya jika terjadi tindakan
Dan ini hanyalah manifestasi Phoenix yang dipadatkan dari batu darah Phoenix. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Phoenix sejati. Saat manifestasi Phoenix terbentuk, senyum pahit muncul di bibir Qin Yichen. Dia bisa merasakan bahwa manifestasi Phoenix telah menguncinya. Faktanya, ketiganya telah terkunci oleh manifestasi Phoenix. Pada saat ini, ekspresi Ouyang Haotian sangat tidak sedap dipandang. Kehadirannya saja sudah membuatnya terpukau. Mudah untuk mengatakan bahwa manifestasi Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak. Wosh! Ouyang Haotian bergerak. Namun, dia tidak menyerang ke arah Phoenix Manifestation. Sebaliknya, dia langsung melarikan diri ke belakang. Selama ini, dia bahkan tidak melirik Feng Qiansui sedikit pun. Dari sini, orang bisa melihat apa arti Feng Qiansui baginya. Feng Qiansui tercengang. Bagaimanapun, ini adalah kakak Haotiannya, yang selalu melindunginya dan membelanya dalam segala hal. Dia selalu membantunya dalam segala hal. Tidak kusangka dia akan meninggalkannya sendirian di tempat yang berbahaya seperti itu. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pekik, manifestasi Phoenix bergerak, menyemburkan api tanpa kotoran dari paruhnya, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Ouyang Haotian yang melarikan diri. Bang! Ouyang Haotian langsung terkena kobaran api itu. Namun, setelah jatuh, ia segera bangkit lagi, dan dalam sekejap mata, sosoknya menghilang tanpa jejak. Kenapa? Jejak keputusasaan muncul di mata indah Feng Qiansui. Ketika dia berbalik, dia melihat Qin Yichen masih berdiri di depannya. Melihat punggungnya yang tidak begitu lebar, entah mengapa, air mata mengaburkan matanya. Membayangkan laki-laki yang telah bersamanya hampir sepanjang hidupnya tidak dapat dibandingkan dengan laki-laki yang baru ia temui 2 kali. Apakah semuanya palsu? Feng Qiansui mulai ragu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Ouyang Haotian saat menghadapinya tampak sangat palsu, sangat munafik. Sementara Qin Yichen, saat menghadapinya, setiap tindakan, setiap kata, dipenuhi dengan perhatian. Dibandingkan dengan Ouyang Haotian, Qin Yichen memiliki kehangatan sejati dalam tindakannya. Ia tidak mengerti mengapa pemuda yang baru 2 kali ia temui ini begitu peduli padanya, bahkan sampai berdiri di depannya di saat seperti ini. Akan tetapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu, sebab dia merasakan suatu kehadiran yang mengerikan dan hampir tidak dapat dia tahan menimpanya. Hanya sebuah manifestasi, namun kau berani bersikap begitu garang di hadapanku. Qin Yichen meraung marah, sambil mengaktifkan teknik Dewa Roh dan teknik Tubuh Roh. Seketika, manifestasi naga yang kabur muncul di matanya yang hitam pekat. Tak lama kemudian, aura misterius menyebar dari tubuh Qin Yichen. Mengaum. Mengikuti raungan naga, siluet ganas muncul di belakang Qin Yichen, seperti dewa yang memandang rendah semua hal di dunia. Aura tertingginya menyapu, menahan kekuatan dari manifestasi Phoenix. Setelah manifestasi naga bangkit, mata Qin Yichen berubah menjadi hitam dan putih, mata kirinya hitam pekat bagaikan neraka yang melahap jiwa tanpa akhir, mata kanannya memancarkan cahaya putih cemerlang yang begitu kuat hingga terlalu menyilaukan untuk dilihat. Ia bagaikan dewa, namun juga seperti dewa iblis. Ia sangat mengagumkan. Auranya luas dan agung. Ia tampak seperti gunung yang tak dapat didaki, berdiri di sana, menjulang tinggi dan tegak, melindungi keindahan di belakangnya dari angin dan hujan. Naga, mata Feng Qiansui melebar tanpa sadar. Melihat manifestasi naga di belakang Qin Yichen, dia terlalu terkejut untuk berbicara. Alasan mengapa dia mendapat perhatian besar dalam keluarga Feng adalah karena dia diketahui memiliki jiwa bela diri Phoenix Api. Akan tetapi, jiwa bela diri Phoenix Api bahkan tidak dapat dibandingkan dengan jiwa naga sejati yang legendaris. Ia yakin, kalau masalah ini sampai terbongkar, semua keluarga besar dan pasukan akan bertempur mati-matian memperebutkan pemuda di hadapannya ini. Dalam catatan sejarah, terdapat catatan tentang seniman bela diri jiwa bela diri naga sejati. Feng Qiansui pernah melihat evaluasi dari seniman bela diri jiwa bela diri naga sejati dalam sebuah buku lama di dalam keluarganya, makhluk seperti itu bisa menyapu semua 9 bidang. Hanya beberapa kata itu saja, namun mampu menyampaikan sosok yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan apapun yang dapat dimiliki seorang seniman bela diri jiwa bela diri naga sejati akan mampu mencapai puncaknya. Dan kini, seorang seniman bela diri jiwa bela diri naga sejati berdiri di depan matanya.
Dengan Qin Yichen berdiri di depannya, tekanan dari manifestasi Phoenix langsung lenyap tanpa jejak. Kemudian, Qin Yichen bergerak, berjalan selangkah demi selangkah menuju manifestasi Phoenix. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan Phoenix Manifestation melemah sedikit demi sedikit. Dia seperti kaisar surgawi yang berjalan di antara manusia, kemanapun dia pergi, semua hal harus tunduk. Bahkan Phoenix Manifestation pun tidak terkecuali. Itu adalah tekanan dari kedalaman jiwa. Di bawah tekanan manifestasi naga, manifestasi Phoenix juga menundukkan kepala mulianya. Tidak bermaksud menyinggung, naga sejati yang agung, mohon berbelas kasihan, saat Qin Yichen mendekat, di bawah kekuatan naga sejati, manifestasi Phoenix hampir bersujud, suara penuh kekhawatiran terpancar dari paruhnya. Huff. Mengikuti dengusan dingin Qin Yichen, bagaikan amukan dewa, manifestasi Phoenix bergetar. Naga sejati, aku hanya melindungi anakku, manifestasi Phoenix menjawab dengan suara gemetar. Pada saat ini, tatapan Qin Yichen akhirnya jatuh pada apa yang dia yakini sebagai batu darah Phoenix di bawah manifestasi Phoenix. Mungkinkah itu bukan batu darah Phoenix yang sebenarnya? Saya perlu mendekat untuk bisa tahu, untuk bisa melihat lebih jelas. Batu merah cerah itu setengah terkubur di dalam tanah, dengan pola-pola misterius berkelap-kelip di atasnya, dan di dalamnya, dia bisa melihat siluet samar burung Phoenix. Apa itu telur Phoenix? Ekspresi Qin Yichen berubah. Batu darah Phoenix, sebenarnya adalah telur Phoenix. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Namun, telur Phoenix di hadapannya tidak tampak sehat. Pada pola misterius itu terdapat beberapa retakan mencolok, seolah-olah akan pecah. Mungkin penyebabnya adalah telur Phoenix yang jatuh di sini. Tolong selamatkan anakku, naga sejati, suara Phoenix Manifestation terdengar sangat tulus. Jelas, dia adalah jejak kesadaran yang ditinggalkan oleh Phoenix sejati yang bertelur ini. Jika bukan karena jejak kesadaran yang menjaganya, mungkin telur Phoenix sudah diambil sekarang. Qin Yichen mengerutkan alisnya. Feng Qianshui berdiri di kejauhan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Qin Yichen dan Phoenix Manifestation, setelah Qin Yichen mengatakan sesuatu, dia merasakan tatapan Phoenix Manifestation tertuju padanya. Setelah itu, manifestasi Phoenix mengangguk ke arah Qin Yichen, lalu menatap telur Phoenix di bawahnya dengan saksama sebelum berubah menjadi titik-titik cahaya menyala yang menempel pada telur Phoenix. Tak lama kemudian, Feng Qianshui melihat Qin Yichen membawa batu merah terang itu, dan berjalan ke arahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Qin Yichen pingsan. Hal ini membuat Feng Qianshui terkejut dan bergegas menghampiri.